Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin lanjutkan ceritanya. Gas ya. Bab 509 sampai 510. Bab 509, Darah Fana, Kekuatan Darah. Setelah menyadari pemandangan ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius, karena dia menemukan bahwa kekuatan garis keturunan ini sangat menakutkan. Dia belum pernah merasakan kekuatan yang begitu mengerikan. Tentu saja, darah iblis yang benar-benar gila tidak lebih buruk dari darah ini. Merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat di tubuhnya, Ye Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Mungkinkah kekuatan garis keturunan ketiga akan segera bangkit? Dan ketika Ye Guan mulai bersemangat, tiba-tiba, dia berbalik dan melihat ujung ruang dan waktu, dan aura menakutkan melonjak seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan sedikit menyipit, lalu dia tiba-tiba berbalik, kian-kian. Ledakan, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Guan, dan ruang serta waktu di sekitarnya langsung terguncang ke tanah pada saat ini, yang sangat menakutkan. Fusi, saat Ao Kian-Kian bergabung, Ye Guan tiba-tiba membelah sungai waktu yang panjang di depannya dengan pedang, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Setelah penggabungan Ao Kian-Kian, kekuatan Ye Guan segera meningkat pesat. Ketika pedang suci Xuan Yuan lewat di tangannya, waktu dan ruang langsung terkoyak. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, bantu aku menyembunyikan nafasku." Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada gunanya. Mereka memiliki orang misterius dan kuat yang mengincarmu. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap, dan tanpa banyak berpikir, dia terus melawan arus waktu. Di belakangnya, aura kuat itu semakin dekat dan dekat. Dengan kecepatan ini, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik, langsung merobek ruang dan waktu di sebelah kanan, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan tenggelam ke dalam celah waktu. Sesaat kemudian, Ye Guan datang ke langit berbintang yang tidak diketahui. Dia melihat sekeliling dan hendak melarikan diri. Pada saat ini, kekuatan darah di tubuhnya menjadi semakin kuat. Saya benar-benar harus bangun sepenuhnya. Wajah Ye Guan muram. Dia telah terbangun pada saat ini dan agak sulit baginya untuk menghadapinya. Dia terutama takut ketiga garis keturunan ini akan terlibat. Karena saat ini sudah ada tanda-tanda hal tersebut akan terjadi. Garis keturunan gila dan garis keturunan Yan Huang menghadapi garis keturunan misterius. Ye Guan tidak berani membuang waktu. Dia berbalik dan menghilang langsung di ujung langit berbintang. Dalam perjalanan, Ye Guan Dao, Tuan Ta, apakah Anda tahu garis keturunan ketiga saya? Xiao Ta berkata, saya tahu sedikit, Ye Guan Dao, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Xiao Ta berkata, kamu tidak bertanya. Wajah Ye Guan ditutupi garis-garis hitam. Xiao Ta berkata, garis keturunan ketigamu sebenarnya sangat istimewa. Ye Guan sedikit penasaran, metode khusus apa? Xiao Ta berkata, sejauh ini, hanya ada satu orang dengan darah seperti ini. Ye Guan bertanya dengan ragu, siapa? Xiao Ta berkata, orang yang paling mengagumkan di dunia. Ye Guan sedikit mengernyit, kamu? Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu menyanjungku seperti ini. Apakah kamu mencoba melakukan kesalahan lagi? Ye Guan San tersenyum dan berkata, apakah pikiran Tuan Ta seburuk itu? Xiao Ta berkata, bagaimana menurutmu? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ta, jika saya bertarung dengan mereka sekarang, saya pasti akan dikalahkan oleh sekelompok orang. Oleh karena itu, saya hanya bisa melarikan diri dan mencari peluang. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Kamu tidak boleh tegar. Itu hanya bisa diakali. Xiao Ta berkata, saya akan bekerja sama dengan Anda.
Ye Guan perlahan menutup matanya, sudah terlambat. Begitu suara itu turun, waktu dan ruang di depannya tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Pria paruh baya berpakaian putih, memegang tombak hitam dan matanya seimbang. Ye Guan terdiam. Kali ini lawannya benar-benar kejam dan tidak memberi kesempatan pada dirinya sendiri. Dan di belakangnya, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arahnya. Pemimpinnya tidak lain adalah Kaisar Pedang Agung, dan di sampingnya berdiri dua pria kuat dengan aura yang sangat kuat. Kedua orang ini tidak lain adalah Kaisar Yuan Tiandi Zun dan Wu Zun. Dan orang di belakang Ye Guan juga seorang kaisar, bernama Bai Xiang Di Zun. Ada 4 kaisar di lapangan. Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan di depannya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Semuanya, hati-hati dengan pendekar pedang wanita berbaju hitam itu. Dia pernah dibodohi sebelumnya. Ye Guan digunakan sebagai umpan, dan pendekar pedang wanita berbaju hitam melakukan serangan diam-diam dan membunuh salah satu kaisar mereka secara langsung. Setelah mendengar kata-kata Kaisar Pedang Agung, ekspresi semua orang kuat di lapangan menjadi waspada. Dua kaisar telah jatuh, dan ada banyak kemunduran waktu. Tentu saja, mereka tidak berani meremehkan Ye Guan saat ini. Membencinya sekarang bukanlah kesombongan, tapi kebodohan. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan menatap Kaisar Pedang Agung. Apakah kita akan berduel? Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan dan tersenyum dingin. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Ye Guan berkata dengan serius, ini benar-benar pertarungan 1 lawan 1, tidak ada trik. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan. Semuanya, hati-hati, orang ini sedang mempermainkannya. Mendengar ini, Ye Guan langsung terdiam. Saya akhirnya menunggang kuda dengan integritas sekali saja, tetapi Anda tidak percaya. Para pria retrograd di sekitarnya sangat waspada saat ini, takut pendekar pedang wanita berbaju hitam akan keluar dan membunuhnya. Mereka masih sangat takut pada pendekar pedang wanita berbaju hitam. Kaisar Pedang Agung memandang Ye Guan. Ye Guan, apakah kamu yakin tidak ingin dia keluar? Ye Guan berkata dengan tenang, dia sudah pergi. Kaisar Pedang Agung tiba-tiba mengerutkan kening. Trik macam apa yang kamu mainkan? Ye Guan tersenyum dan berkata, aku benar-benar pergi. Kaisar Pedang Agung menatap Ye Guan. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia berkata, dia tidak pergi, dia ada di sana. Mendengar ini, ekspresi semua time retrogrades tiba-tiba berubah, dan mereka semua melepaskan kesadaran spiritual mereka untuk menyapu dengan gila-gilaan. Kaisar Pedang Agung juga sangat waspada. Jika itu adalah duel 1 lawan 1, dia tidak akan terlalu takut, tetapi jika wanita itu menyerangnya secara tiba-tiba, dia akan sedikit takut. Bagaimanapun, dia berada dalam terang dan pihak lain berada dalam kegelapan. Melihat kemunculan Kaisar Pedang Agung dan yang lainnya, Ye Guan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanpa omong kosong lagi, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju Kaisar Pedang Agung. Mari kita mulai. Melihat Ye Guan datang ke arahnya, Kaisar Pedang Agung sedikit mengernyit. Dia memutar pergelangan tangannya dan membanting pedang raksasa di depannya. Ledakan, ketika pedang itu mengenai, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan langsung terlempar ke belakang ribuan kaki. Tapi saat berikutnya, Ye Guan berubah menjadi cahaya pedang lagi dan bergegas menuju Kaisar Pedang Agung. Kaisar Pedang Agung menyipitkan matanya sedikit. Tolong bantu saya melihat pada kultivator pedang wanita. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian menebas Ye Guan dengan pedang yang ganas. Saat dia bergegas, kekuatan pedang yang kuat dilepaskan, dan itu seperti 1000 pasukan yang berlari ke depan.
membuat semua orang di lapangan terengah-engah. Tapi menghadapi kekuatan pedang yang menakutkan ini, Ye Guan tidak takut sama sekali dan menghadapinya langsung. Tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap, ribuan pedang keluar dari depannya. Waktu dan ruang ditumpangkan. Terlebih lagi, ini masih merupakan dua superposisi ruang dan waktu. Ledakan, tiba-tiba, cahaya pedang tiba-tiba meletus dari lapangan, dan cahaya pedang yang kuat berubah menjadi energi pedang dan menyebar ke segala arah, mengguncang semua orang di lapangan untuk mundur dengan keras. Ye Guan dan Kaisar Pedang Agung juga mundur dengan keras pada saat yang sama. Namun, Kaisar Pedang Agung berhenti ketika mereka mundur 1000 kaki, sementara Ye Guan mundur hampir 10.000 kaki. Begitu dia berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulut Ye Guan. Di saat yang sama, dia merasa seluruh lengannya kehilangan kesadaran. Kekuatan pendekar pedang wanita di depanku sungguh menakutkan. Di kejauhan, pendekar pedang wanita itu menatap ke arah Ye Guan, dan dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Guan di depannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Setelah membaca ini, niat membunuh tiba-tiba muncul di mata pendekar pedang wanita itu, dan dia tidak bisa memberikan terlalu banyak kesempatan kepada pemuda di depannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang. Pada saat dia menghilang, cahaya dingin muncul di mata pendekar pedang wanita di kejauhan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba bergegas ke depan dengan pedang berat di tangannya, memegang pedang raksasa di kedua tangannya. Dia tiba-tiba terjatuh dengan keras di depannya. Pedangnya sangat langsung, fokus pada kekuatan pedang murni. Ledakan, dengan serangan ini, kekuatan pedang yang menakutkan menyapu jutaan kaki dalam sekejap, dan seluruh langit berbintang hancur dan musnah pada saat ini. Bang! Ye Guan juga langsung terlempar ke belakang puluhan ribu kaki oleh pedang ini. Tidak hanya itu, sebelum dia bisa berhenti, pendekar pedang wanita itu bergegas maju lagi, memegang pedang raksasa di satu tangan dan dengan ganas menghadap Ye Guan lagi. Melihat pendekar pedang wanita datang untuk membunuh lagi, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan terlepas dari luka di tubuhnya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. 4 kali berturut-turut dengan teknik membunuh pedang. Berdengung, saat suara pedang tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya bergema, cahaya pedang tiba-tiba meletus di depan Ye Guan. Cahaya pedang itu seperti laut, langsung menenggelamkan Ye Guan dan kultivator pedang wanita. Tapi dalam sekejap, cahaya pedang itu hancur, dan kemudian, sesosok tubuh mundur dengan keras. Itu Ye Guan. Ye Guan mundur ribuan kaki sebelum berhenti. Begitu dia berhenti, pendekar pedang wanita itu sekali lagi memegang pedang raksasa di tangannya dan membunuhnya dengan ganas. Serangan pendekar pedang wanita itu sangat dahsyat. Pedang raksasa di tangannya terbuka dan tertutup. Setiap kali dia mengayunkan pedang, itu bisa membelah langit dan menghancurkan bumi. Begitu mereka bertemu, Ye Guan langsung ditekan. Namun, Ye Guan tidak takut sama sekali. Setiap kali dia mundur, dia akan menyerang pendekar pedang wanita itu lagi. Dengan cara ini, keduanya bertarung selama ratusan ronde dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam. Pada saat ini, Ye Guan telah mundur dan ditekan sampai mati. Namun tak lama kemudian, seseorang di lapangan menyadari ada yang tidak beres. Karena mereka menemukan bahwa kekuatan Ye Guan semakin kuat, pendekar pedang wanita juga mengetahui hal ini pada saat ini. Jadi setelah dia mengalahkan Ye Guan dengan satu pedang, dia tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, tetapi menatap ke arah Ye Guan. Kamu masih memiliki kekuatan yang kuat di tubuhmu. Dia telah melihat kekuatan garis keturunan Ye Guan. Dia tahu bahwa Ye Guan memiliki dua jenis kekuatan garis keturunan, dan keduanya sangat menakutkan.
Tetapi pada saat ini, kekuatan yang dia rasakan bukanlah dua kekuatan garis keturunan yang dia lihat sama sekali. Apakah ada garis keturunan ketiga? Setelah membaca ini, pendekar pedang wanita itu hanya bisa mengerutkan kening dalam-dalam. Kamu jenis ras apa? Begitu banyak garis keturunan. Dalam keadaan normal, memiliki garis keturunan khusus akan sangat keterlaluan. Dan pria di depannya sebenarnya memiliki 3 garis keturunan. Yang terpenting adalah ketiga garis keturunan ini sangat menakutkan. Ini keterlaluan. Di kejauhan, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dia bisa merasakan bahwa garis keturunan ketiga di tubuhnya semakin kuat, terutama saat pendekar pedang wanita itu bertarung. Garis keturunan itu semakin kuat. Namun, saya selalu merasa tidak enak, masih harus berjuang. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah pendekar pedang wanita di kejauhan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, mata pendekar pedang wanita itu bersinar dengan niat membunuh. Dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menghantam ke depan dengan pedang raksasa di tangannya. Berikan semuanya. Dengan hantaman ini, kekuatan mengerikan tiba-tiba menyapu, dan seluruh ruang dan waktu di lapangan hancur. Bang, saat cahaya pedang itu pecah, Ye Guan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Pendekar pedang wanita itu tidak ingin memberi kesempatan pada Ye Guan dan bergegas menuju Ye Guan lagi. Ye Guan, aura garis keturunan yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan, dalam sekejap, pendekar pedang wanita itu terlempar ke belakang ribuan meter jauhnya. Dan di kejauhan, tekanan darah yang sangat mengerikan meledak, langsung mengguncang orang-orang kuat di sekitar mereka kembali. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah darah fana yang legendaris." Begitu kata-kata ini keluar, semua yang ada di tempat itu berubah menjadi batu. Bab 510, Tubuh Fana, Menentang Surga dan Mengubah Takdir. Darah Fana. Setelah mendengar kata-kata ini, mata pendekar pedang wanita itu tiba-tiba menyusut, matanya dipenuhi ketakutan. Ekspresi kaisar lainnya juga berubah secara dramatis pada saat ini, dengan rasa tidak percaya di wajah mereka. Apa itu darah manusia? Dengan tubuh fana, dia mengubah takdirnya melawan alam dan melampaui jalan besar. Tahun-tahun yang luas telah berlalu, dan sekarang penguasa sekte masa lalu telah melampaui jalan itu. Namun, dia bukanlah tubuh yang fana, jadi dia tidak memiliki darah yang fana. Dan garis keturunan fana ini hanya milik legenda. Apa itu makhluk fana? Orang biasa sejati, tanpa identitas atau latar belakang apapun, dengan tubuh biasa, bangkit melawan langit dan melampaui jalan besar. Orang seperti ini seperti anggota keluarga yang mandiri di dunia sekuler. Dia tidak memiliki latar belakang resmi dan latar belakang keluarga, tetapi dia akhirnya bangkit melawan kehendak surga dan menjadi penguasa suatu negara. Tetapi jika Anda menaruhnya di dunia kultivator, itu akan menjadi tubuh fana yang nyata, menjulang tinggi ke langit dan melampaui segalanya. Garis keturunan seperti ini hanya milik legenda. Namun, saat ini, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Karena aura garis keturunan yang keluar dari tubuh Ye Guan adalah warna emas muda yang legendaris. Darah fana, pada saat ini, semua orang kuat di lapangan tercengang. Pendekar pedang wanita itu menatap ke arah Ye Guan. Bagaimana mungkin, kamu punya begitu banyak pendukung, bagaimana kamu bisa berdarah fana? Orang-orang lainnya juga menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Orang ini memiliki banyak pendukung, apakah dia manusia? Apakah dia, ibunya, sedang bercanda dengan alam semesta? Di kejauhan, Ye Guan mengepalkan tinjunya, dan aura darah di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan.
kekuatan darah yang kuat sebenarnya memiliki potensi untuk mengalahkan garis keturunan gila. Tetapi segera, garis keturunan gila itu langsung bangkit untuk melawan, dan kekuatan itu meningkat. Dari dua garis keturunan secara langsung mulailah. Ye Guan tiba-tiba merasa pembuluh darah di tubuhnya meledak. Merasakan adegan ini, Ye Guan merasa ngeri dan berteriak dengan marah, "Hentikan semuanya. Jika dia terus seperti ini, tubuhnya akan meledak." Namun, kedua garis keturunan itu tidak berniat berhenti dan saling mengincar dengan gila-gilaan. Meskipun mereka bertarung dengan sangat baik, Ye Guan benar-benar merasa dia akan meledak. Pada saat ini, pembuluh darah di sekujur tubuhnya pecah seperti cacing tanah yang sangat menakutkan. Melihat adegan ini, pendekar pedang wanita dan orang lain di sampingnya mengerutkan kening. Apa yang sedang dimainkan pria ini? Pada saat ini, Kaisar Yuantian tiba-tiba berkata, dia tidak dapat mengendalikan 3 garis keturunan di tubuhnya. Mendengar ini, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Tidak dapat mengendalikan 3 garis keturunan. Apakah orang ini akan dibunuh dengan darahnya sendiri? Pendekar pedang wanita itu menatap Ye Guan, pembalasan. Setiap orang, ini agak bersifat pribadi. Di kejauhan, tubuh Ye Guan memancarkan 2 kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Kedua kekuatan garis keturunan ini langsung terbuka, menyebabkan Ye Guan menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Jika dia tidak menyatu dengan Ao Qian Qian, dia akan terbunuh oleh 2 kekuatan garis keturunan ini. Garis keturunan dimainkan sampai mati. Tubuh fisiknya saat ini tidak dapat menahan kekuatan kedua garis keturunan ini. Namun, meski dengan restu Ao Qian Qian, tubuh dan jiwanya masih tidak dapat menahannya. Kedua kekuatan ini terlalu menakutkan dan jauh melebihi batas yang dapat ditanggung oleh tubuh dan jiwanya sekarang. Itu keterlaluan, merasa bahwa kekuatan kedua garis keturunan itu tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Wajah Ye Guan langsung menjadi ganas, dan dia mengepalkan tangannya dengan keras. Ledakan, dalam sekejap, tubuhnya langsung terbakar. Astaga, aku akan langsung membakar tubuhku dan membiarkanmu bermain. Melihat Ye Guan langsung membakar tubuhnya, garis keturunan iblis gila dan garis keturunan fana tiba-tiba berhenti sedikit, tetapi segera mereka mulai bekerja kembali. Seperti musuh bebuyutan, Ye Guan langsung terdiam. Kedua garis keturunan ini akan mati bersama, tak berdaya. Ye Guan melihat ke arah kultivator pedang wanita di kejauhan, dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Tertawa, sinar cahaya pedang menembus lapangan. Berkelahi, dia hanya bisa memilih bertarung untuk melihat apakah dia bisa melampiaskan kekuatan darah di tubuhnya. Melihat pemandangan ini, pendekar pedang wanita itu menyipitkan matanya sedikit, mengambil 1 langkah ke depan, memegang pedang raksasa di kedua tangannya dan menebas ke depan dengan tebasan. Pedang ini membuka dan menutup dengan kuat, dengan potensi membuka langit. Keduanya bertarung lagi, bang, tiba-tiba, cahaya pedang meletus, dan dalam sekejap, mereka berdua mundur pada saat yang sama, dan kali ini, pendekar pedang wanita itu mundur sejauh 10.000 kaki. Ye Guan juga mundur ribuan kaki jauhnya, mempunyai bagian yang sama. Melihat pemandangan ini, semua orang kuat di lapangan terkejut. Itu seri, apakah Ye Guan ini sekarang sekuat kaisar? Semua orang saling memandang dengan kaget. Pendekar pedang wanita itu melirik lengannya yang mati rasa. Dia menyipitkan matanya sedikit dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Dia tidak berbicara, tapi dia sangat terkejut. Tapi saat ini, Ye Guan sangat bersemangat, karena dia menemukan bahwa dia bisa melepaskan kekuatan 2 garis keturunan saat bertarung. Ketika tidak ada musuh dari luar, kedua kekuatan garis keturunan akan bertarung satu sama lain. Namun, jika kekuatan eksternal menyerang,
kedua garis keturunan tersebut akan bergabung untuk melawan musuh. Merasa bahwa dua kekuatan garis keturunan akan saling menargetkan lagi, Ye Guan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pembudidaya pedang wanita di kejauhan. Saat berikutnya, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya, langsung menuju ke arah kultivator pedang wanita. Pada saat ini, aura yang keluar dari tubuh Ye Guan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan pedang ini, momentum dan kekuatannya tidak lebih buruk dari seorang kaisar. Pada saat ini, Kaisar Yuantian dan ketiganya hendak mengambil tindakan, tetapi pendekar pedang wanita itu tiba-tiba berkata, "Saya akan melakukannya sendiri." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas Ye Guan dengan pedangnya. Ledakan pedang ini ditebas, dan kekuatan pedang yang kuat tiba-tiba menyapu seperti badai yang dahsyat. Dia juga sangat dia ingin membunuh pemuda di depannya dengan tangannya sendiri. Segera, kedua pedang itu bersentuhan lagi. Ledakan. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang kuat langsung menghempaskan kedua orang itu. Saat mereka terbang, pendekar pedang wanita itu memegang pedang raksasa dan melemparkannya ke arah Ye Guan di kejauhan. Tertawa, pedang raksasa itu menghancurkan ruang dan waktu, membawa kekuatan guntur dan membunuh Ye Guan dengan ganas. Di kejauhan, Ye melihat pedang raksasa datang ke arahnya. Dia tiba-tiba menghunus pedangnya berulang kali, menimpa cahaya pedang dan menebas keras pedang raksasa di depannya. Cahaya pedang itu seperti air terjun, tapi dipotong berkeping-keping oleh pedang raksasa dalam sekejap. Ye Guan mundur dengan keras lagi. Dan di tengah kemundurannya yang kejam, pendekar pedang wanita di kejauhan tiba-tiba muncul di depan raksasa itu. Pedang, dan dia melihat tangan kanannya dengan ganas dia meraih pedang raksasa itu, lalu melompat ke atas kepala Ye Guan, dan kemudian menebas ke bawah dengan pedang dengan kedua tangannya. Tertawa, dengan perpecahan ini, lapisan ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tidak hanya itu, seluruh dunia mulai menjadi ilusi pada saat ini. Seluruh dunia ini tidak mampu menahan kekuatan pedang ini. Di bawah, Ye Guan mendongak dan melihat pedang yang menebasnya, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang ini membuatnya merasakan nafas kematian. Tubuh Ye Guan segera menjadi ilusi. Dalam sekejap, ribuan cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya, lalu menyatu menjadi satu. Metode superposisi ruang dan waktu. Kali ini, dia menggunakan metode superposisi ruang dan waktu 2 kali berturut-turut, dan dengan restu dari 2 garis keturunan, kekuatan metode superposisi ruang dan waktu juga meningkat beberapa kali lipat. Ledakan, tiba-tiba, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari dunia. Segera setelah itu, gelombang kejut energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menyebar hingga puluhan juta kaki jauhnya, dan seluruh dunia tiba-tiba mulai hancur. Ye Guan sendiri langsung ditekan oleh kekuatan yang menakutkan dan jatuh dari langit berbintang ke tanah di bawahnya. Pendekar pedang wanita itu juga mundur puluhan ribu kaki. Di lapangan, semua orang menolak akibat dari kekuatan yang diletuskan oleh kedua pria itu, merasa ngeri di dalam hati mereka. Setelah beberapa saat, semua orang buru-buru membungkuk untuk melihat ke bawah. Jauh di dalam tanah di bawah, cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke arah pembudidaya pedang wanita. Melihat pemandangan ini, mata pendekar pedang wanita itu sedikit menyipit, dengan tatapan kejam di matanya. Tanpa basa-basi, dia bergegas menuju Ye Guan lagi dengan pedangnya yang berat. Gemuruh, segera, ledakan yang memekakkan telinga terdengar di lapangan, dan keduanya menghantam tanah dari langit berbintang, lalu dari tanah ke langit berbintang, dan kemudian menghantam sungai waktu. Kali ini, Ye Guan tidak lagi dirugikan. Sebaliknya, dia dan pendekar pedang wanita itu bertarung bolak-balik, seimbang.
Di sisi lain, Yuan Tian Dizun memandang kedua Ye Guan yang masih bertarung sengit di kejauhan, dan mengerutkan kening. Orang ini tidak hanya memiliki 3 garis keturunan, tetapi juga memiliki beberapa harta, dan menyatu dengan monster naga. Jelas, yang dia maksud adalah alasan mengapa Ye Guan begitu kuat terkait dengan garis keturunannya dan harta karun semacam itu. Di sampingnya, Kaisar Wuzun berkata dengan tenang, umur. Yuan Tian Dizun terdiam. Usia, berapa umur Ye Guan sekarang? Dia baru berusia 20-an sekarang. Kaisar Wuzun memandang Ye Guan dari kejauhan dan berkata, orang ini layak dipilih oleh dewa sejati. Jika dia diberi waktu 100 tahun, dia mungkin benar-benar mampu melampaui jalan besar, membangun tatanan baru, dan sepenuhnya menekan jalan jahat. Mendengar ini, Lord Yuan Tian segera mengerutkan kening, dengan niat membunuh muncul di matanya. Menekan cara-cara jahat, apa urutan dari Master Pena Jalan? Hanya untuk mempertahankan cara yang baik dan mengubah semua pembangkit tenaga listrik teratas menjadi orang-orang yang tidak berguna dan memberi umpan balik kepada alam semesta. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Saya telah bekerja keras untuk berkultivasi. Mengapa saya harus mematuhi perintah Anda? Adapun kehancuran alam semesta, orang seperti mereka tidak akan dimusnahkan. Lalu apa hubungannya hidup dan mati semut di bawah ini dengan mereka? Di dunia ini, tidak ada pesanan yang merupakan pesanan terbaik. Inilah sebabnya mereka mengikuti Master Sekte masa lalu. Mereka adalah orang-orang yang sangat berkuasa yang tidak menginginkan perintah atau belenggu apapun. Pada saat ini, Kaisar Baixiang di samping mereka tiba-tiba berkata, pemuda itu semakin kuat saat dia bertarung. Mendengar ini, mereka berdua menatap Ye Guan dan 2 orang lainnya di kejauhan. Segera, alis mereka berkerut. Seperti yang dikatakan Kaisar Baixiang, kekuatan Ye Guan semakin kuat. Kaisar Baixiang berkata dengan murung kekuatan garis keturunannya. Pada saat ini, aura kekuatan darah di sekitar Ye Guan secara bertahap meningkat. Ledakan, pada saat ini, gelombang kejut energi pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus di kejauhan, dan dalam sekejap, keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Setelah mundur untuk waktu yang tidak diketahui, keduanya berhenti pada saat yang bersamaan. Pendekar pedang wanita itu memegang pedang raksasa dan menatap Ye Guan dari kejauhan. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya terlihat agak garang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan dan kuat. Di sisi lain, Ye Guan memegang pedang Xuan Yuan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuat dari kekuatan garis keturunan dan Kendo Kiki. Terutama aura kekuatan garis keturunannya, seperti air pasang, memancar gelombang demi gelombang. Kamu memandang pendekar pedang wanita di kejauhan dengan semangat juang yang tinggi di matanya. Semakin dia bertarung, semakin bersemangat dia. Dalam pertarungan ini, dia benar-benar bertarung dengan gembira. Ye Guan tiba-tiba tertawa. Ayo lagi, begitu suara itu jatuh, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Dalam sekejap, sepotong cahaya pedang menebas dari atas kepala pembudidaya pedang wanita. Pendekar pedang wanita itu mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah. Ye Guan langsung terlempar, dan pendekar pedang wanita itu juga mundur dengan keras. Dan saat Ye Guan berhenti, tiba-tiba, perubahan mendadak terjadi, dan bayangan muncul diam-diam di belakang Ye Guan, dan kemudian, belati menusuk langsung ke punggung bawah Ye Guan. Tertawa, bahkan dengan baju besi Dewa Naga, dia tidak bisa memblokir belati itu. Belati itu menembus langsung ke tubuh Ye Guan. Lancang, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba bergema dari lapangan, dan kemudian, nafas yang menakutkan langsung menuju ke sosok hitam di belakang Ye Guan. Bersambung.